Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, kiranya damai dan sukacita serta penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 1 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Renungan firman Tuhan saat ini di bawah tema ukuran kebahagiaan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya setiap orang mengharapkan kebahagiaan dalam hidupnya. Akan tetapi ukuran yang tiap orang pakai berbeda-beda. Lalu ukuran apa yang dipakai oleh Tuhan? Mazmur 1 memberi gambaran bahwa hidup kita akan diberkati dan berbahagia apabila tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak berada dalam kumpulan pencemooh. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa itu orang fasik dan siapa itu kumpulan pencemooh? Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Mereka tahu tentang Tuhan dan firman-Nya, tapi tidak mau melakukannya. Orang berdosa adalah orang yang melakukan kejahatan dan hidup menurut hawa nafsunya. Sementara pencemooh adalah orang yang kesukaannya mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi, mengejek, dan merendahkan sesamanya. Mereka mudah menemukan selumbar di mata orang lain, tapi tidak dapat melihat balok di mata mereka sendiri. Mereka meremehkan dan memandang rendah kebenaran Tuhan. Jika orang yang percaya kepada Tuhan bergabung dengan kumpulan orang seperti itu, maka hidup mereka jauh dari kebahagiaan. Akan tetapi sebaliknya, pemazmur mengatakan bahwa yang berbahagia itu adalah mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur memberi ukuran kebahagiaan bagi hidup mereka menurut Taurat Tuhan, yakni yang pertama, hidup mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang kedua, selalu menghasilkan buah pada musimnya. Yang ketiga, tidak layu daunnya. Dan yang keempat, apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil. Itulah gambaran dari pemazmur mengenai ukuran kebahagiaan dalam hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita pasti merindukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan itu terletak pada jalan hidup yang kita tempuh, yakni berjalan di jalan Tuhan, yakni tidak kompromi dengan kefasikan. Maka kita akan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada saat ini, pemazmur sudah menguraikan ukuran yang dipakai dalam kebahagiaan bagi mereka yang hidup menurut dengan Taurat Tuhan sudah dipaparkan dan dijelaskan. Hidup mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil. Saudara-saudaraku
yang terkasih, dalam 4 uraian di atas, kita harus selalu ingat bahwa sebelum sampai ke tahap kedua, yaitu selalu menghasilkan buah pada musimnya, itu kita harus ada dalam tahap pertama sebagai orang-orang percaya, yaitu kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ada kata ditanam. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita menghasilkan buah yang baik, kita harus ditanam terlebih dahulu. Ditanam itu tidak enak, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita ada di bawah tanah dalam kegelapan. Tapi sebagai orang percaya, kita mau beriman bahwa ketika kita ditanam, diproses oleh Tuhan, Tuhan selalu ada ketika kita berada di bawah. Dia selalu menggendong kita dalam kegelapan, sehingga kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah pada musim. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita pada saat ini lewat renungan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau hidup sebagai orang benar, mau berpegang teguh pada firman kebenaran-Mu, mau hidup taat dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Namun seringkali kami lemah jika tanpa Engkau. Kami percaya ketika kami ditanam, itu adalah suatu masa di mana tidak mengenakan ya Tuhan. Namun kami percaya, seperti kata pemazmur, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab tangan Tuhan selalu menggendong kami. Sekalipun kami ditanam di dalam tanah ya Bapa, untuk diproses oleh Engkau, namun Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh diproses dan berbuah baik, menghasilkan buah pada musimnya. Itulah janji firman-Mu bagi kami ya Bapa. Teguhkan kami setiap saat dan waktu di dalam naungan tangan kasih. Hanya dalam anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada saat ini, kiranya kasih dan sukacita daripada Bapa di surga selalu menaungi dan melindungi kita setiap saat. Shalom.